Selamat malam Bu Ana. Selamat malam Bu Santi. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya malam ini. Kita akan coaching sebentar nih Bu malam ini. Nah, Oh kira-kira iya. Bu Ana mau ngomongin apa nih untuk sesi coaching kita malam ini Bu? Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih juga ya, Ibu mau meluangkan waktu juga untuk saya. Ini saya mau ngomongin masalah kerjaan ini Bu. Aduh, kerjaan kok rasanya kok numpuk banget gitu ya, kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh. Banyak banget gitu, beruntun-beruntun terus gitu. Oh gitu, jadi kerjanya numpuk banget ya Bu. Saya kok jadi Iya. penasaran. Apa sih yang membuat Ibu itu merasa kerjaannya kayak nggak ada habis-habisnya gitu Bu? Ya, kalau kerjaan utama sih sudah pasti mengajar ya Bu ya, ngajar sekolah dari pagi. Kemudian saya biasanya jam 11 ketika anak-anak istirahat kedua itu saya minta izin untuk menjemput anak, kemudian mengantarkan dia pulang, kemudian saya langsung kembali ngajar lagi sampai jam 12:30. Kemudian saya tetap di sekolah sampai jam 2 selesai absen. Setelah itu pulang dari sekolah cuman ganti baju, terus langsung lanjut ngelesi lagi sampai sore, sampai 5:30 hampir maghrib gitu. Kadang juga masih ada sesi yang habis maghrib sampai jam 8 gitu. Terus masih yang lanjut lagi sekarang ini nih ikut CGP, tugasnya juga kadang mengerjakannya tuh sampai tengah malam. Kemudian ada persiapan untuk ngisi apa di KKG dan begitu seterusnya kayak nggak ada habisnya gitu. Wow, luar biasa nih. Jadi ngajar, jemput anak, ngurusi les, sampai sore sampai malam juga, harus isi KKG, ya Bu ya, masih ada PJKP dan sebagainya. Wow, luar biasa ini. Nah, karena ini percakapan singkat ya Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari akhir percakapan ini? Saya tuh pengen itu bisa membagi waktu nih, membagi waktu dengan baik di tengah semua kegiatan-kegiatan dan kesibukan saya itu yang cukup padat. Nah, jadi ya pengen bisa handle semua kegiatan itu gitulah Bu. Oke, jadi Bu Ana itu pengen bisa membagi waktu dengan baik dan bisa menghandle semua kegiatannya, begitu ya Bu? Jadi, Iya. jadi bagaimana cara agar Bu Ana itu bisa membagi waktu dan semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik, begitu ya Bu ya? Intinya. Iya nih Bu, iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, tadi Bu Ana kan ngelesi tuh. Nah, saya pengen tahu jadwal ngelesi Bu Ana itu seperti apa sih Bu? Iya, saya ngelesi itu dari Senin sampai Jumat. Kalau saya sih mulainya dari jam 2, dari 2:30-an lah pulang dari sekolah, kemudian ganti baju itu tadi. Saya sebenarnya punya bimbel, kemudian ada 2 cara ya. Yang pertama adalah di kelas umum. Kalau yang untuk kelas umum itu saya ada 2 asisten yang membantu melajari anak-anak, sekitar 50-an murid adalah gitu. Kemudian yang privat saya sendiri yang menghandle lesnya gitu. Oh gitu, jadi itu sistem bimbel, semacam bimbel ya Bu, ada 2 kelompok, Iya. yang satu untuk umum atau kelompok khusus sama satunya privat. Dan di Iya, sini iya. pun Bu Ana sebenarnya sudah terbantu ya dengan adanya 2 asisten yang Iya. membantu dalam bimbel yang kelompok itu ya Bu ya. Oke, Iya. nah kalau misalnya dikaitin sama manajemen waktu nih Bu, menurut Bu Ana itu seseorang dikatakan bisa membagi waktu dengan baik itu kalau seperti apa sih orang itu? Kalau menurut saya sih ya, dia orang yang bisa membagi waktu itu kalau bisa mengatur semua kegiatannya itu dalam porsi yang pas ya, dan tidak ada yang dikorbankan, kemudian semuanya bisa teratasi dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya dalam menjalankan aktivitas keseharian itu semuanya bisa teratasi gitulah, bisa terhandle semua, tercover semua gitu. Oke, jadi Bu Ana tuh merasa mampu membagi waktu itu jika bisa mengatur semua kegiatannya dalam porsi yang pas ya Bu ya, dan tidak ada yang dikorbankan juga ya otomatis ya, begitu. Ya, jadi Oke, bisa ada waktu juga untuk keluarga, kemudian untuk diri sendiri ya, bisa quality time itu tadi, dan ya betul. harapannya sih bisa menjalankan semua itu dengan kondisi yang tetap sehat gitu ya, jadi sebaik mungkin dan tidak ada yang dikorbankan itu tadi Oke, harapannya.
Jadi tidak ada yang dikorbankan, tubuh sehat, keluarga juga merasa aman dan nyaman tentunya, dan pekerjaan juga teratasi semuanya ya. Itu harapannya. Nah, dari tadi kaitannya sama bagi waktu dalam porsi yang pas dan tidak ada yang sebisa mungkin tidak ada dikorbankan, itu sebenarnya dalam menjalankan aktivitas keseharian itu ada nggak sih yang membuat ibu itu merasa sulit buat bagi waktu? Ya, pastinya ada ya, terutama itu kadang itu ada kegiatan yang mendadak ya, kegiatan yang mendadak sehingga terkadang itu bentrok dengan jadwal les. Jadi misalnya harus ngelesi, kemudian ada kegiatan mendadak seperti takziah, kemudian menjenguk orang sakit atau tetangga atau saudara ke acara nikahan atau apa gitu. Jadi ya terkadang akhirnya memang harus mengorbankan salah satu, ya les saya itu yang saya korbankan gitu. Oke. Ada gitu. Iya. Jadi tadi harus mengorbankan ya, Bu. Kriteria kegiatan apa sih, Bu? Kriteria kegiatan seperti apa yang membuat Ibu rela mengorbankan salah satu kegiatan yang penting bagi Ibu ya, sepertinya ya? Iya ya, kalau kegiatan yang mendadak gitu ya, yang mendadak dan mendesak atau yang kadang nggak bisa ditunda. Seperti kalau misalnya tadi ke acara nikahan atau takziah atau apa, itu kan memang di luar kuasa kita ya. Jadi memang datangnya juga pasti mendadak dan itu harus segera dilakukan untuk didatangi juga gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang mungkin penting tapi kurang mendesak, jadi bisalah untuk saya wakilkan kehadirannya. Jadi ya saya bikin kayak prioritas gitu, Bu. Oke. Jadi ada semacam skala prioritas ya, Bu. Kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak untuk dilakukan. Nah, selain skala prioritas, apakah ada cara yang lain, Bu, yang Ibu lakukan? Apa ya, Bu, ya? Mungkin itu ya, harus bersikap lebih tenang kali ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada info, ada kegiatan yang mendesak itu, nggak yang langsung gugup, bingung bagaimana gitu ya. Jadi bisa mikir, kemudian mana yang dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa ditunda nggak nanti. Jadi nggak gerusa-gerusu gitulah. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan ada dua tadi ya, Bu. Lebih tenang, biar nggak gerusa-gerusu, dan buat skala prioritas. Nah, kalau misalnya dikaitkan sama manajemen waktu nih, ada level tuh 1 sampai 10. Saat ini Bu Ana itu ada di level berapa, Bu? Level berapa ya? Saya merasa di level 6 kali ya. Oh, di level 6 ya, Bu. Terus pengennya di level berapa nih, Bu, sekarang? Kalau bisa ya pengennya ya di level 9 gitu ya. Kayaknya itu udah yang bisa ngatur waktu dengan baik gitu ya. Jadi nggak shock lagi, nggak kaget lagi kalau misalnya ada kegiatan yang mendesak gitu. Pengen di level 9 saya. Oke. Berproses dari level 6 ke level 9. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang bisa Ibu lakukan biar bisa sampai ke level 9? Lebih tenang dan bijak itu tadi ya yang pasti ya, yang pertama. Kemudian saya juga membuat skala prioritas ya, semacam to-do list gitu. Kegiatan yang akan saya lakukan dalam satu hari itu apa aja gitu ya. Jadi dari pulang sekolah itu saya nanti mau ngelesi kemana, mau apa, dan ada acara apa lagi, apa itu semuanya yang sudah terencana itu saya buat list malamnya ya. Jadi ketika paginya itu saya harapkan setidaknya itu seluruh kegiatan itu bisa saya handle ya. Jadi tapi ya minimal tidak mengorbankan banyak kegiatan yang lain gitu ya. Ya kemudian mungkin apalagi ya, saya tulis list saya itu tadi di sticky note, kemudian atau membuat alarm di HP sebagai pengingat, udah jam sekian harus ini apa seperti itu ya. Jadi sepertinya juga akan banyak membantu hal itu. Kemudian yang tidak kalah penting, saya akan memberikan pengertian juga ya kepada anak, kepada suami, kepada orang tua ya, kepada ART ya, supaya mereka semua bisa
memahami kondisi saya dan kegiatan saya dalam sehari penuh itu. Saya rasa itu. Ya, jadi tadi ada bersikap lebih tenang, membuat skala prioritas semacam to-do list ya yang harus dikerjakan. Terus pasang alarm, wah keren tuh, pasang alarm di HP biar ingat, oh ini aku harus ngapain ya, kayak gitu. Sama memberi pengertian sama keluarga, karena memang ya keluarga harus mau nggak mau harus bisa menerima kondisi Anda juga, harus lebih bisa mengerti, begitu ya Bu ya. Nah saya tuh penasaran nih Bu, to-do list-nya itu kayak apa ya Bu, untuk to-do list-nya? Semacam itu ya, agenda ya, bisa dikatakan agenda, apa yang harus saya kerjakan dalam sehari itu ya, misalnya apa saja yang saya butuhkan, nanti saya harus berpartner dengan siapa, jadi saya buat list-nya itu tadi di sticky note dan di HP, itu biar gampang ingat. Saya buat jadwal saya sehari-hari seperti itu, ya seperti jadwal harian gitulah. Oke. Jadi benar-benar terus susun rapi ya Bu ya jadwalnya, dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Begitu biar ingat ya. Oke, nah nggak kerasa nih Bu, percakapan kita udah mau habis nih. Di titik ini Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita malam ini? Ya, yang saya dapatkan adalah yang pertama tentunya saya merasa lega ya. Saya lega, saya rasanya tuh plong bisa mengeluarkan unek-unek saya, beban saya juga sedikit berkurang, dan saya juga bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini untuk bisa membagi waktu dengan semua kegiatan-kegiatan saya itu. Oke, ya. Nah kira-kira Bu, ada nggak sih yang membantu Ibu nanti dalam melaksanakan manajemen waktu yang untuk tadi dari yang skala prioritas dan sebagainya sampai ke memberi pengertian pada keluarga. Siapa sih Bu yang kira-kira yang bisa membantu Ibu biar manajemen waktunya lebih baik lagi? Iya, oke. Tentunya saya tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri juga ya. Ya, jadi saya membutuhkan banyak sekali bantuan ya. Dan kalau yang untuk di les sih sudah pastinya saya minta bantuannya ke asisten les saya. Kemudian untuk yang anak mungkin nanti saya bisa minta bantuan ke ART saya atau ibu saya gitu untuk yang membantu saya mengantar jemput ketika saya sedang tidak bisa keluar atau sedang ada kegiatan lain gitu. Soalnya kadang kan di sekolah ada rapat, ada kegiatan apa gitu. Jadi saya bisa minta bantuan ke mereka dan tentunya yang terbesar, support terbesar itu dari suami itu yang paling penting. Ya, jadi semuanya dilibatkan ya Bu, dari asisten yang simple, kemudian di keluarga ada Ibu yang membantu untuk ngurusi anak Ibu, Bu Ana ya, terus peran serta jadi suami juga luar biasa. Jadi memang harus saling mengingatkan biar terjalin manajemen waktu yang baik ya, begitu biar Ibu lebih baik lagi dalam mengelola waktunya. Nah baik, kapan nih Ibu mau memulainya? Kalau untuk yang membuat to-do list, karena itu memang sifatnya mendesak, jadi saya akan lebih segera ya melakukannya. Mungkin besok saya akan mulai coba merancang kegiatan saya. Tapi untuk yang anak saya, untuk yang mengantar pagi, mungkin sekitar 3 harian. Karena saya harus yang sounding dulu ya ke dia, berikan pengertian kepada dia, karena dia tuh memang selama ini hampir semuanya itu saya. Jadi ketika ada orang lain, ya dia harus diberi pengertian dulu supaya nggak kaget, supaya malu dan sebagainya. Oke, wah saya menunggu sekali ini. Dari tadi Ibu sudah membuat to-do list yang harus segera dilaksanakan, kemudian Ibu juga harus berikan sounding sama anak biar lebih mengerti dan memahami pekerjaan Ibu juga ya secara tidak langsung ya. Oke, karena ini kita sudah di penghujung acara Ibu coaching kita sudah selesai ini, saya harap apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi bisa segera dilaksanakan, dan saya menunggu lagi nih kapan kita bisa ngobrol lagi karena saya pengen tahu perkembangan Ibu ini gimana kaitannya dengan manajemen waktu, sudah bisa berjalan dengan baik sekali atau masih bertahan di angka 6
Oke, saya tungguin ceritanya. Iya, ya, boleh, Sampai boleh. chapter 9 ya, Bu, ya. Semoga, amin. Ya, boleh, boleh, boleh banget. Jadi, saya juga berharap nanti ada sesi 2 ya dari perjumpaan kita ini. Ya, siap, Bu. Oke. Baik, saya cukupkan ya, Bu. Terima kasih untuk Iya. malam ini. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih.